teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di IG Live Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 16 Februari 2026 ya. Dan kita masih di tema Februari yaitu bahasa kasih. Nah teman-teman, apa kabarnya ini? Kemarin ada Valentinean kan ya, hari Valentines. Pasti di sekolah juga ya dilakuin, tempat kerja mungkin juga ada gitu ya. Nah kita akan melihat hari ini satu bentuk kasih yang luar biasa karena kita akan membahas tentang kasih yang menyembuhkan luka. Nah, kita akan belajar dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Nah, ini cukup singkat ya, cuma 3 ayat ya. Dan kita seperti biasa nggak sendirian. Ada kedua guest baru yang bakalan bareng kita menggali ayat-ayat ini bersama-sama. Yang pertama adalah Kak Billy Stefanus ya, yang kedua adalah Kak Anas. Nah, teman-teman silakan masih ada waktu, silakan buka Alkitabnya Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Dan kalau teman-teman mau ngerti konteksnya lebih luas lagi, silakan buka Yesaya 52 ayat 13 dan baca sampai Yesaya 53 ayat 12 supaya teman-teman bisa lihat keseluruhan pembahasan yang akan kita lakukan pada malam hari ini gitu ya. Dan teman-teman juga silakan sharekan, bagikan juga informasi tentang IG Live PA Online bareng Alkitab malam hari ini kepada teman-teman lain juga, supaya mereka juga boleh dapat berkat gitu ya, dapat persekutuan juga, dapat juga pengetahuan tentang Alkitab, dan pasti itu juga teman-teman boleh tanya juga, tanya-tanya di komentar juga dalam acara ini, sehingga nggak cuma teman-teman berdua ini aja yang dapat berkat, tapi juga teman-teman yang lain juga dapat berkat. Nah ini semua udah pada kumpul nih, Kak Roma, Kak Anas, dan Kak Billy, semuanya udah di tag live kata tim tag di sini. Halo Kak Roma. Halo Kak Yudo, sahabat Sabda teman-teman semua. Gimana Valentine-nya kemarin, seru nggak? Dapat coklat banyak biasanya ya. Ya, udah banyak coklat yang didapat ya. Oke, hari ini kita masih ketemu dengan tema kasih ya, karena memang sepanjang Februari ini kita membicarakan tentang bahasa kasih, karena juga berkaitan dengan Valentine pastinya, tapi kita coba kemas dengan prinsip Alkitab gitu ya. Dan ini topik yang ketiga untuk kita bisa belajar nanti tentang kasih yang menyembuhkan luka dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 gitu. Nah ini karena Billy dan juga Anas sudah gabung, kita mau kenalan dulu deh dengan kedua rekan muda kita ini. Bisa dari Anas dulu mungkin perkenalannya. Anas silakan. Oke, shalom Kak. Terdengar suaraku dengan jelas? Haleluya, terdengar. Oke, kenalin semuanya. Namaku Anastasia. Nah, biasanya dipanggil, ada yang manggil Anas, ada juga yang manggil Tasya, ada yang manggil Ana gitu. Jadi senyamannya aja mau manggilnya siapa gitu. Di sini domisiliku di Karanganyar gitu. Dari gereja GKAI Jumantono. Jumantono itu di Karanganyar juga. Nah, saat ini juga bekerja sebagai staf di Sabda gitu. Salam kenal semuanya. Halo. Ya, dari Billy. Shalom, nama saya Billy. Sekarang saya sedang studi S2 di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya, di Surabaya. Saya sekarang bekerja sebagai full-timer di gereja Bethania Fresh Anointing di kota Surabaya. Itu sih kenal saya. Salam kenal Kak Billy. Oke, salam kenal Billy. Dan ada siapa juga ini hostnya ini? Kak Yuda mau kenalan? Ya teman-teman, shalom. Perkenalkan nama saya Yudo. Saya tinggal di Solo dan juga bekerja di Sabda ya. Dan juga saya berpelayanan juga di GKI Solo Genen kalau di Solo. Thank you. Silakan Kak Rom. Ya, kalau saya Roma, saya bekerja juga di Sabda, tapi saya WFA. Saya tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan berpelayanan di Gereja Best Church. Ya, oke, demikian perkenalnya teman-teman. Silakan teman-teman yang sudah bergabung juga bisa nanti bagikan linknya ya, supaya lebih banyak yang bisa join lagi. Kita ada di Alkitab ini, suatu seri pendalaman Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda untuk kita menggali pasal-pasal yang terkenal di Alkitab kita. Makanya sering disebut sebagai pasal yang top atau pasal Alkitab ya. Dengan cara yang kekinian, dengan cara yang relevan, dan juga memakai Instagram untuk kita bisa live bersama-sama. Dan dalam Alkitab ini kita pakai satu metode yang sama juga dengan nama yayasan kita Sabda. Nah, apa itu Kak metodenya? Jadi metode Sabda atau SABDA kita biasa sebutnya itu 5 langkah untuk ber-PA. Yang pertama itu adalah simak, kemudian analisa, belajar, doa atau diskusi, karena kalau kita dalam kelompok kita akan berdiskusi dengan teman-teman lainnya kan. Dan yang terakhir itu aplikasi. Jadi teman-teman ini dimulai dengan pembacaan Alkitab,
yang mendalam gitu ya. Kemudian berakhir pada aplikasi atau transformasi hidup. Jadi ini bukan satu aplikasi yang abstrak begitu ya, tapi aplikasi yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu Kak Rom. Oke. Nah, kita sudah mendengar ya itu apa Alkitab dan juga metode. Nanti teman-teman bisa banget pakai metode ini dalam belajar Alkitab karena sangat bagus dan saya juga sering pakai dalam penggalian pribadi gitu ya. Nah, kita akan buka dalam doa ya. Minta kesediaan Anas deh, coba buka dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kasih. Saat malam hari ini kami dapat berkumpul melalui IG Live Tuhan untuk belajar mengenai firman-Mu, berkati pendalaman Alkitab ini ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati juga Pak Yudo, Kak Roma yang sebagai host, juga berkati Anas dan juga Kak Billy dalam melakukan penggalian Alkitab, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu, juga teman-teman yang bertugas sebagai admin teknik, Engkau juga akan memberkati, Engkau juga berkati setiap device yang kami pakai, setiap jaringan yang kami pakai, kiranya Engkau yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan PA online ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Iya, kita sampai lupa menyapa ya. Kalau dalam penggalian ini kita bukan cuma berempat, tapi ada teman-teman juga yang setia ikut live ya. Ada Kak Jenny di sini yang sudah bergabung, ada Kak Elan, halo, ada juga Kak Chandra, ada teman-teman dari tim Sabda juga yang hadir, ada Kak Mili, dan pastinya nanti lebih banyak lagi rekan-rekan lain yang akan bergabung gitu ya. Oke teman-teman, hari ini kita belajar dari Yesaya 53. Ya, ngomong-ngomong tentang Yesaya, jadi Yesaya ini masuk dalam kategori nabi-nabi besar ya, seperti Yeskiel dan lain-lain gitu ya. Nah, Yesaya ini bisa ada yang mengatakan Yesaya ini orang kaya gitu ya. Jadi dia itu karena mungkin dengan juga dia punya kekayaan, terus dia coba jabatannya sebagai nabi, jadi dia itu banyak bernubuat di seputaran Yerusalem sebagai pusatnya gitu ya. Itu sama juga zamannya seperti Mika, tapi Mika itu lebih banyak di daerah, bisa dikatakan tidak di pusatnya langsung gitu ya. Nah, Yesaya ini banyak bernubuat dan menyampaikan firman Tuhan melalui apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya kepada orang-orang Israel. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang terjadi. Pastinya nggak mungkin Nabi saat itu bernubuat kalau nggak ada masalah ya. Ada dua masalah paling tidak yang terjadi saat itu ya. Jadi yang pertama itu udah pasti kerusakan moral atau kerusakan secara rohani bangsa Yehuda ya. Meskipun mereka secara rutinitas itu ibadah, mereka nggak meninggalkan ibadah mereka. Tetapi ternyata hati mereka itu jauh daripada Tuhan gitu ya. Terlihat sekali banyak ya saya di pasal awal-awal itu istilahnya sarkas kepada orang-orang besar atau pada pemerintahan atau mungkin orang-orang agamawi yang ada di pusat gitu ya. Mereka itu kayak semacam ibadah, tapi mereka menindas yang lemah, mereka menghancurkan pekerjaan mereka dan lain-lain gitu. Jadi Yesaya itu banyak negur orang-orang di sana gitu. Yang kedua juga ancaman memang karena saat itu memang Israel kan terbagi dua ya, selatan sama utara gitu ya. Utara itu udah hancur duluan gitu ya, karena ada Asyur yang akan menghancurkan gitu ya. Dan Asyur juga coba ingin menghancurkan yang namanya Israel Selatan atau pada zamannya Yesaya ini, dan saat itu raja-raja yang ada itu udah mau berkoalisi sama negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain karena takut gitu ya. Makanya kalau kita lihat di Nubuatan pasal 9, pasal 7 itu Yesaya menegur Raja Ahaz gitu ya. Kenapa harus takut, kan ada Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi meskipun ini belum berbicara tentang langsung kejatuhan gitu ya, tetapi Yesaya bernubuat karena memang pada akhirnya nanti bangsa Israel Selatan dalam hal ini Yehuda akan jatuh ke tanah Babel dan mereka akan mengalami namanya penindasan atau penjajahan selama 70 tahun di sana gitu. Nah, kira-kira itu garis besar Yesaya. Dan apa hubungannya dengan sang hamba ya? Kalau kita lihat Yesaya ini kan ada 66 pasal. Ini pasal yang sama kayak Alkitab ya, 66 kitab gitu ya. Sering dikatakan ini sebagai kayak Alkitab singkat ya. Dalam Kejadian sampai Wahyu ini terrangkum semua di Yesaya ya. Termasuk juga kitab paling doktrinal dari nabi-nabi besar lainnya ya. Yesaya pasal 40 sampai 45 ini banyak ngomongin tentang penghiburan gitu ya. Salah satunya nanti yang kita bahas di pasal 53 ini. Kalau konteksnya dengan sang hamba ini,
karena saat itu Yesaya bernubuat mereka akan dibuang, tetapi sebelum di dalam pembuangan itu dikatakan nanti ada sang hamba yang akan berbeda dari bangsa Israel. Memang dalam istilah lain, dalam frasa yang lain, sang hamba juga sering disebut hamba, sering disebut sebagai Israel. Tetapi kata sang di sini itulah nubuatan di situ terjadi ya, nubuatan mesianik gitu ya, di mana sang hamba ini dikatakan yang akan membawakan terang bagi bangsa, yang akan menjadi hamba yang sempurna, menanggung dosa dan lain sebagainya. Kenapa nubuat ini muncul disampaikan oleh Yesaya? Ini yang jadi akarnya gitu ya, karena masalah Israel tadi kalau saya katakan itu dua, masalah rohani dan juga masalah politik. Tetapi sebenarnya akarnya itu satu gitu ya. Kalau dikulik sampai ke akar-akarnya itu masalahnya itu dosa gitu ya. Empat huruf satu kata itu sebenarnya akar masalahnya yang membuat sama hamba ini harus muncul dan nanti akan datang untuk memulihkan bangsa Israel dan memulihkan relasi yang tadinya rusak karena dosa. Makanya ada nyanyian sang hamba yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Yudo, dan juga ada nubuatan-nubuatannya sang hamba yang akan berkaitan juga yang merujuk kepada satu pribadi tipologi, yaitu Yesus Kristus di perjanjian baru. Jadi sangat ketat kaitannya dengan perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, karena semua benang merah dari Alkitab kita dan termasuk Yesaya dalam hal ini juga merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah sang hamba itu sendiri gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan belajar dan sedikit lagi ya tentang Yesaya 53 atau 52 juga yang akan disampaikan oleh Kak Yudo sebelum kita akan belajar membaca juga dan juga menyimak setiap ayatnya. Silakan Kak Yud. Oke, tadi dijelasin sama Kak Roma tentang latar belakang historisnya dan juga mengapa ada muncul nubuatan ini ya. Jadi ini kayak satu klimaks dari sebuah lagu. Jadi ada 4 lagu tentang hamba itu dalam kitab Yesaya. Itu mulai dari Yesaya 42, 49, 50, 52. Nah, 53 ini jadi puncaknya begitu. Jadi ketika semuanya sudah disampaikan di pasal ini dikatakan bahwa akan ada sebuah pembebasan. Ini sudah dibilang kayak sebagai kabar baik begitu ya. Tapi kabar baiknya ini sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia atau orang-orang Israel yang mendengarkan saat itu. Karena sang hamba ini nanti akan kita lihat dan kita dalami sama-sama dengan Kak Billy dan juga Kak Anas, itu dia akan melalui penderitaan yang besar sekali yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa begitu. Dan ketika tadi Kak Roma sampaikan hamba ini kadang-kadang ada merujuk kepada Israel gitu, tapi kemudian setelah ditelisik secara spesifik, nanti ini bukan pada satu bangsa secara kolektif, tapi kepada satu pribadi, satu orang yang akan menerima begitu berat penderitaan dan juga kutuk gitu ya yang dari Allah gitu. Nah, itu yang akan jadi satu tema besar yang akan kita pelajari malam hari ini, sebuah kehancuran, sebuah penderitaan yang menjadi jalan keluar bagi sebuah bangsa atau orang-orang, nanti kita akan bahas, yang berada dalam dosa. Nah, tadi disampaikan juga orang-orang Israel waktu itu bukan hanya dalam satu penindasan ya, bukan hanya satu ketakutan secara fisik, tapi secara rohani juga mereka adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, di situ kesan-kesan tentang mereka tinggalkan Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, mereka tidak punya Tuhan lagi, nggak ada orang, nggak ada bait Allah lagi, udah nggak ada gitu. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan memberikan nubuatan ini kepada mereka. Jadi kalau teman-teman nanti kita akan melihat sama-sama ya, ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bisa menolong kita untuk menggali ayat demi ayat. Ada 3 ayat ini, dan kita akan belajar tentang hal-hal yang penting yang Tuhan inginkan juga dalam kehidupan kita. Misalnya tentang identitas sang hamba ini, yang dia dibilang dia nggak berdosa, dia nggak memberontak gitu ya, dia bakal mau menderita bagi orang lain. Nah, kita juga akan dipanggil bersamaan juga dengan ayat-ayat ini untuk belajar, untuk memberikan kasih yang menyembuhkan luka bersama teman-teman kita yang sebagai guest malam hari ini. Oke, jadi kita akan baca dulu teman-teman ayat fokusnya, Yesaya 53 ayat 4-6. Nanti bisa dimulai oleh Kak Billy ya, ayat yang keempat dan kelima. Nanti Anas akan tutup di ayat yang ke-6. Silakan Kak Billy. Ya, masih di mute Billy. Bisa silakan di mute, Kak.
Yesaya 53 ayat yang keempat sampai ke-6, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, ayatnya singkat banget ya, cuma 3 gitu ya, tapi akan mendalam sekali dari langkah SABD yang akan kita gali. Teman-teman, kita encourage, teman-teman juga bisa bertanya, menanggapi di kolom komentar ya, karena sudah tersedia di live-nya kolom komentar itu. Silakan nanti ditanggapi tiap penggalian dari Billy, Anas, dan juga kita semua. Oke, kita akan masuk langkah simak dengan menyimak ayatnya dulu. Silakan Kak Yud. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Anas dulu ya. Oke, Kak Anas, apa saja bentuk penderitaan yang dialami oleh dia atau hamba ini menurut ayat yang keempat sampai yang kelima, Kak Anas? Silahkan. Oke Kak, kalau misal dari ayat 4 dan 5 ini ya, bentuk penderitaan yang pertama adalah penyakit. Penyakit kita yang ditanggungnya gitu. Yang kedua ada kesengsaraan yang dipikulnya. Kemudian yang ketiga itu disebutkan di ayat yang kelima, yaitu ditikam. Tapi dia tertikam. Tertikam ini karena ada pemberontakan kita. Kemudian juga diremukkan karena kejahatan. Kemudian di BIMK itu juga disebutkan gitu Kak. Di ayat yang kelima itu bahwa penderitaannya dilukai karena dosa-dosa kita. Kemudian didera dan juga dihukum. Itu sih Kak, kalau dari penderitaan yang dialami oleh dia menurut ayat 4 sampai 5. Iya, benar banget. Jadi ini adalah kata-kata yang bisa dibilang kayak kata-kata kunci ya. Hal-hal yang diterima oleh dia itu disebutkan di ayat yang 4 sampai 5. Jadi menanggung penyakit, memikul sengsara, tertikam gitu ya. Dan itu ada kata-kata yang diulang-ulang terus gitu ya dalam setiap list itu ya. Ada kita gitu ya. Nah, ini kita akan lebih dalam lagi nanti di pembahasan selanjutnya. Oke, silakan Kak Roma di ayat yang keempat, Kak. Ya, masih di ayat yang keempat ya. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Bagaimana persepsi kita dalam hal ini manusia tentang penderitaan yang dia alami dari ayat 4 ini. Silakan, Bil. Oke, kalau dari ayat yang keempat, pertama kita bisa lihat kata penyakit ya, penyakit yang ditanggungnya. Kata penyakit aken haleyenu hunasya. Jadi haleyenu itu penyakit secara fisik teman-teman. Penyakit yang memang sampai mematikan begitu. Kalau di konteks-konteks lain, misalnya 1 Raja 17:17, Elia itu ketemu anak yang mati sampai habis nafasnya pakai kata yang sama, pakai kata ini. Berarti kata penyakit ini memang penyakit yang memang sampai membuat mati gitu. Dia penyakitnya sampai parah, sampai dia dibuatkan mati, itu juga menggunakan kata yang sama, penyakit kata yang ini. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, kita bisa melihat dia yang sengsara, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia tertikam, ini tertikam tentu secara fisik, dia diremukkan, betul-betul remuk karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya. Nah, bilur-bilurnya ini merujuk pada luka secara fisik dan umumnya luka-luka bekas cambukan begitu. Jadi di ayat ini kita bisa melihat si hamba ini tuh betul-betul menderita sangat secara fisik maupun secara psikis juga kita bisa lihat kesengsaraan dipikulnya begitu. Jadi baik secara fisik maupun secara psikis hamba ini benar-benar menderita begitu. Yes. Jadi dia hamba yang menderita dan persepsi kita di sini yang salah ya. Seolah-olah dia kena kutuk, seolah-olah dia kena karma, kena hukuman. Orang yang berdosa yang sering ditindas Allah gitu. Padahal sebenarnya ada yang terjadi kepada sang hamba ini gitu ya. Ya, jadi penderitaan atas apa yang dilakukan Allah kepada sang hamba ini sangat berat sekali, seakan-akan dia yang salah, padahal di sini itu persepsi manusia yang salah tentang dia. Nah, alasan inilah yang membuat ayat 5 ini ada gitu. Nah, kita coba lihat di ayat yang berikutnya ya. Silakan Kak Yud. Oke, kembali kepada Kak Anas ya. Untuk alasan apakah sebenarnya dia atau hamba ini menderita kalau kita melihat dari ayat yang kelima, Kak Anas? Silakan. Oke, dari ayat yang kelima ini ya Kak, untuk alasan apa dia menderita itu yang kalau di TB itu disebutkan
karena ada pemberontakan dari kita itu. Terus kemudian karena kejahatan kita. Terus kemudian kalau di versi yang lain di BIMK itu karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita lah. Kejahatan ini diulang lagi di versi yang berbeda itu. Kemudian kalau di AYT itu juga dijelaskan Kak, karena pelanggaran kita dan juga yang selanjutnya adalah karena kejahatan kita itu. Jadi udah jelas nih dia menderita itu ya karena kita di sini itu, baik dari kejahatan, dosa-dosa, pelanggaran gitu sih Kak. Jadi satu hal yang sebenarnya bukan dari kesalahan dia sendiri, bukan dari pemberontakan dia sendiri, bukan karena pelanggaran dia sendiri, gitu ya. Jadi kayak semacam kalau kita ngomongin tentang teologi substitusi ya, yang menggantikan gitu ya. Nah ini kata Kak Roma tadi dibilang ini doktrinnya cukup kencang di saya nih ya. Jadi kalau teman-teman baca ini dan mengerti hal ini, oh iya, dia kenapa kata kita diulang banyak banget ya, ternyata memang ada hal signifikan yang dibahas oleh si saya, bahwa bukan karena salahnya dia, bukan karena pemberontakannya, bahkan dikatakan di ayat yang kelima itu hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya gitu. Jadi satu hal yang dia lakukan bagi orang yang melakukan semua ini gitu. Dan di kata sini adalah kita. Saya memakai kata itu secara spesifik untuk menunjukkan kolektivitas gitu ya, orang-orang yang membaca dan menerima kitab ini begitu ya. Oke, dan dampaknya nanti akan dibahas di ayat berikutnya. Silakan Karom. Iya, ke Billy lagi ya. Apa dampak nih penderitaan dari sang hamba itu bagi kita? Kalau dilihat dari ayat 5. Kalau ayat dari ayat yang kelima jelas ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Nah, kata keselamatan di situ pakai kata shalom. Shalom gitu. Kalau kita bilang shalom teman-teman. Jadi ganjaran yang mendatangkan keutuhan atau keselamatan itu bisa diibaratkan persekutuan kembali dengan Tuhan gitu, atau kondisi yang seperti semula didatangkan bagi kita, ditimpakan pada kita, dan terakhir oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya yang dialami tadi kita jadi sembuh. Iya ya, menarik ya, karena dua hal ini tuh sering kali dicomot secara sembarangan tapi nggak melihat konteksnya ya. Wah, biru-birunya kita menjadi sembuh tapi nggak dilihat ini konteksnya apa ini, cuma ngomongin tentang penyakit fisik tapi nggak sampai ke akarnya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya akarnya tadi karena pemberontakan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penderitaan dari sang hamba ini tuh membawa dua bagian yang itu nggak bisa dilakukan oleh manusia lain selain sang hamba ini sendiri gitu ya. Shalom dan juga kesembuhan atau pemulihan bukan hanya secara fisik tapi akarnya itu sampai ke dosa secara rohani gitu. Oke, kita lanjut lagi dulu ya di ayat ke-6 supaya selesai. Oke. Bagaimana kondisi kita semua digambarkan dalam ayat 6. Ini berarti ngomongin tentang mengapa sang hamba itu harus menderita gitu. Silakan Kak Anas. Oke Kak. Jadi di ayat 6 ini kondisi kita itu digambarkan sebagai domba yang tersesat gitu. Kan disebutkan kita sekalian sesat seperti domba gitu. Domba yang tersesat yang masing-masing dari kita itu mengambil jalannya sendiri gitu Kak. Iya, benar banget ya. Kita semua sesat gitu. Kita sekalian. Jadi bukan ada pengecualian gitu ya. Kita kecuali si Anu enggak, tapi kita sekalian, kita semua whole gitu ya. Dan di Yesaya dikatakan kita tuh sesat seperti domba. Nah, kalau orang zaman dulu ya udah tahu mereka tuh udah mengembalakan domba ya dari zaman-zamannya dahulu ya. Domba itu seperti apa sih? Mereka nggak bisa hidup tanpa gembala gitu kan. Mereka nggak bisa melindungi diri dan sebagainya macam. Tapi dia dikatakan bahwa kita tuh semua sesat gitu. Dan berjalan kok di bahasanya ta'ah gitu ya. Go wander, go astray gitu. Dan mereka berjalan menurut apa yang mereka anggap benar. Nah ini jadi dasar mengapa sang hamba harus menderita semua hal yang tadi kita bahas di ayat yang 4 dan 5 begitu ya. Oke, silakan Korom di ayat yang ke-6 Kak. Iya, teman-teman di rumah belum ada yang bertanya atau komen nih, silakan ya. Apa terlalu berat ini pembahasan hari ini ya? Minggu lalu banyak banget yang komen masalahnya. Ya silakan bisa komen supaya lebih kaya lagi penggalian kita. Nah, saya kembali lagi ya, apa yang Tuhan lakukan dengan kesalahan
kita itu kalau tadi sudah di ayat 5 ya dikatakan, dan bagaimana Tuhan apa yang Tuhan lakukan terhadap itu. Ayat 6. Silakan Bill. Di ayat yang ke-6b jelasnya dikatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Gitu. Jadi apa yang diucapkan tadi, kesalahan, kesesatan setiap orang yang berjalan menurut kebenaran mereka sendiri, begitu. Tapi semua kesesatan itu ditimpakan pada satu orang ini. Karena ayat yang katakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi terlihat sekali doktrin substitusinya di ayat ini. Gitu. Iya, jelas ya, ayat 5 dipakai kata yang sama juga untuk ayat 6 tadi ya, domba kita sekalian gitu ya. Seperti domba, terus di ayat 6 kepada kejahatan kita sekalian, diulang lagi gitu ya. Jadi ya saya nggak cuma pengen supaya frasanya kelihatan bagus puisinya, enggak, tapi memang di sana ada satu pribadi yang menanggung, tetapi ada juga orang yang melakukan kesalahan sehingga pribadi tersebut harus menanggung itu semua gitu ya. Oke, kita sudah coba simak dari 3 ayat, tapi ternyata banyak banget yang bisa didapatkan ya dari yang kita simak yang pertama. Karena kita akan interpretasi lebih dalam bagian analisa, dan kami undang masih teman-teman bisa join ya. Ini Christopher, semangat Mas Yudo. Iya, Christopher bisa. Kamu bisa tanya ya. Jadi semangatnya juga bisa kita dapat melalui pertanyaannya. Oke, saya sekarang ke Anas ya. Kita akan analisa bagian yang pertama dulu nih. Bisa dilihat mungkin dari bahasa Ibraninya kalau sempat menggali. Apa arti kata menanggung dan memikul dalam konteks ayat 4 ini? Silakan. Oke, kalau dari yang saya tangkap ya Kak, menanggung dan memikul di sini itu adalah, tadi sebenarnya sudah dinotis juga Pak Yudo terkait substitusi, mengganti gitu. Jadi apa yang harusnya kita terima, kita tanggung, setiap penyakit penderitaan itu diambil oleh dia, digantikan dia, ditanggung oleh dia. Nah, dia di sini itu dengan sadar mengambil dan membawa penderitaannya itu yang seharusnya itu bukan untuk dia, karena harusnya untuk kita gitu. Nah, di sini kan juga memikul gitu. Memikul itu berarti dia sampai merasakan setiap akibatnya, setiap konsekuensinya, baik secara fisik yang tadi sudah disebutkan, dia sampai ditikam, dihukum, itu Kak. Ya, oke. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Kalau kata menanggung itu dari bahasa Ibrani itu nasa, itu banyak sebenarnya arti katanya ya. Bisa seperti membawa, mengangkat, dan mengambil alih beban gitu ya. Jadi di sini penyakit yang ditanggung itu artinya diangkat oleh satu pribadi gitu ya. Dan dia akan mengalami penderitaan dan beban itu. Dan seolah-olah itu jadi miliknya sendiri. Kadang-kadang kan kita menanggung secara bersama-sama gitu ya. Kesannya ada manusianya juga, ada si sang hamba ini, tetapi itu ditanggung sendiri oleh sang hamba ini gitu. Dan kata memikul di sini pakai kata Ibrani sabal. Ini seperti kayak kuk ya, memikul kuk di pundak gitu ya. Kalau kita lihat di punuknya itu kan ada semacam kuk gitu ya. Kalau hewan apa namanya? Nah, tapi iya, dan itulah yang akan dipikul oleh sang hamba ini gitu ya. Jadi nuansanya bukan seperti memikul secara bersama-sama gitu, tapi dibawa semua kuk yang tadinya penyakit kita itu dibawa dalam kesengsaraan di sang hamba ini gitu ya. Jadi ini sangat berat, ini sangat menyiksa. Tetapi dalam konteks ayat 4 ini kita bisa melihat ya, dia memikul itu, dia kena itu semua, dia mengambil jalan penderitaan itu. Untuk satu visi yang lebih jauh dari itu, dan nanti kita akan lihat bersama-sama di langkah berikutnya yang akan kita gali lebih dalam itu. Nah, ini Mili menanggapi, setuju ya dengan Anas, kata menanggung di sini nasa dan sahab memikul di Ibrani artinya dia secara sadar ambil beban kita, bukan karena kesalahan dia sendiri ya. Oke. Ya, ada tambahan atau kita akan lanjut dulu? Lanjut aja Kak Rom ya. Ya. Oke, ini kepada Kak Billy ya, kalau aku ya. Tadi udah ngomongin tentang domba nih. Mengapa kita digambarkan sesat seperti domba? Nah, mungkin Kak Billy bisa share apa makna teologis dari kata ini, Kak. Silakan. Kita sekalian sesat seperti domba ya. Jadi memang secara historis bangsa Israel itu umumnya adalah bangsa yang peternak begitu. Jadi ketika Yesaya itu mengambil sebuah perumpamaan domba, orang-orang Israel itu mengerti begitu. Dan ketika domba itu termasuk hewan yang bodoh, teman-teman.
Kalau kalau domba itu masuk ke dalam lubang begitu kita angkat, Hmm. dia lari lagi itu bisa masuk lagi ke dalam lubang yang sama begitu. Oleh karena Hmm. itu peran dari gembala itu sangat penting dalam menjaga si domba-dombanya itu begitu. Jadi ketika dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, itu menyatakan bahwa kita nggak bisa mencari jalan kebenaran itu kemana begitu. Hmm. Sehingga masing-masing kita sama seperti domba itu kita cari jalannya kita masing-masing begitu. Jadi inilah yang menjadi salah satu kenapa Yesaya mengambil ini juga. Dan kita juga mengerti ya ketika dalam keimamatan begitu, yang digantikan itu apa? Domba begitu loh. Ya. Jadi kesesatan domba begitu, itu digantikan korban-korban domba yang selama ini dilakukan dalam perjanjian lama, itu digantikan oleh, jadi si hamba yang menderita itu menggantikan sama seperti domba yang umumnya mereka sembelih setiap tahunnya itu diganti begitu. Seperti itu sih. Kalau yang saya tangkap dan saya gali ya dari ayat yang ke-6 ya. Iya. Thank you Kak Bill, thank you. Jadi bener banget ya teman-teman ya, kalau kita ngelihat, kalau teman-teman tadi aku sempat bahas juga gitu, domba itu aku pernah baca satu kayak tafsiran gitu ya, tafsiran atau mungkin dia sharing gitu ya dari seorang penulis yang dia juga penggembalaan domba. Jadi itu ngomongin tentang Mazmur 23, itu kan ngomongin tentang domba tuh ya. Nah itu ketika domba itu dia salah makan rumput, dia nggak bisa bedain rumput yang beracun sama rumput yang biasa. Dia kalau tidur kekenyangan, bloating, kembung, mati dia gitu. Atau dia nggak bisa cari tempat hal-hal yang makanan yang jadi kebutuhan dia sendiri gitu ya. Nah kalau ini dikatakan kita sesat gitu, kita sekalian total gitu, nggak ada satupun dari bangsa Israel yang benar di hadapan Tuhan, nggak ada. Jadi kita ditunjukkan di sini bahwa ada totalitas dosa yang harus sebenarnya kita tanggung gitu ya. Tapi si si hamba ini, si hamba ini berbeda sama sekali dengan domba ini gitu. Dia satu pribadi, satu sosok yang berbeda sama sekali gitu, dan dia menanggung semua beban yang harusnya kita tanggung, menanggung semua pelanggaran, menanggung semua hukuman, bahkan diremukkan demi si domba-domba yang sesat dan tidak mencari kehendak Allah ini gitu. Jadi aku pikir ya saya ketika menggunakan kata ini ya tadi Kak Billy bilang itu dekat banget sama kehidupan orang Israel ya, bener banget. Jadi ketika mereka tahu kami itu seperti domba gitu ya, dungu, sesat, nggak tahu apa yang benar, yang salah nggak tahu. Tapi ada satu yang bisa memberikan kita pertolongan, yaitu sang hamba itu sendiri gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian ketiga. Kita akan masuk ke bagian belajar nih ya. Saya akan kembalikan kepada Kak Roma. Silakan Kak. Ya, oke, saya ke Anas lagi ya, Anas ya. Nah, sekarang kita masuk dalam kesimpulan ya. Apa yang ingin saya ajarkan tentang hubungan antara penderitaannya dari itu sang hamba dan juga kesalahan manusia. Silakan. Oke Kak, jadi hubungan di sini itu adalah hubungan sebab akibat gitu. Jadi hubungan antara penderitaannya dan kesalahan manusia. Nah, yang menjadi sebabnya adalah kesalahan manusia ini. Nah, yang menjadi akibatnya dia mengalami penderitaannya. Jadi penderitaannya ini terjadi karena itu dia sudah menanggung, sudah memikul setiap kesalahan manusia itu. Jadi penderitaan di sini juga disebut sebagai pergantian. Harusnya kita yang mendapatkan penderitaan, tapi dia yang harus menderita karena kesalahan kita. Jadi kesalahan di sini juga dapat diibaratkan sebagai kesalahan kita itu udah dibayar dengan penderitaannya gitu. Sehingga kita juga mendapatkan dampaknya. Dampaknya itu memperoleh keselamatan. Kalau disebutkan di ayat 5 ini ganjaran yang mendatangkan keselamatan gitu. Ya. Oke ya, jadi seperti lagu yang sering kita nyanyikan ya, karena kita yang menderita. Nah, itu kayaknya lagu itu tuh merujuk kepada beberapa ayat yang ada di sini gitu ya. Kesalahan kita dari ayat 4, 5, 6 itu diulang ya, berkali-kali kata kita. Biasanya ketika kita melihat beberapa ayat yang diulang berkali-kali itu punya satu makna yang sangat dalam gitu ya. Dan kata kita di sini itu merujuk kepada kesalahan manusia. Tetapi dia itu menunjuk kepada pribadi yang tadi Ana sudah sampaikan, yang mengambil semua, yang menanggung semua akibat gitu ya dari kesalahan-kesalahan manusia tersebut ya. Jadi dia yang menanggung hukuman, dia yang menggantikan manusia, sehingga ada pemulihan yang terjadi, ada damai, keselamatan dan kesembuhan yang tadi kalau kita lihat di ayat 6 coba kita simak gitu ya. Ya menarik sekali ya, karena dari pelajaran ini tuh, dari 3 ayat ini saja tuh
sudah mendalam sekali tentang penderitaannya. Seakan-akan kita sedang diajak ini untuk karena sebentar lagi juga Prapaskah ya. Meskipun ini bulan kasih sayang gitu ya, tetapi kita melihat kepada kasih yang sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh Sang Hamba, yang sebentar lagi juga akan kita rayakan dalam perayaan Paskah dan juga masa Prapaskah itu. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua. Oke teman-teman, masih kita pengen dengar nih suara dari teman-teman yang hadir nih, karena saya lihat ada banyak nih yang sudah bergabung nih, teman-teman yang saya kenal beberapa juga. Ayo komen ya. Ada Kak Chandra, ada Kak Dimas Bram. Ayo komen Kak. Ya, silakan Kak Yud. Oke, saya kepada Kak Billy berarti sekarang ya. Nah, dari pembahasan kita ini, apa yang dapat kita pelajari tentang kasih Allah dari ayat 4 sampai 6 ini, Kak Bil? Silakan. Di sini kita tahu ya kalau kita melihat kita yang berbuat dosa dalam hal ini, kalau kita lihat konteksnya bangsa Yehuda di sini, dia yang melalaikan Sabat, menyembah berhala dan sebagainya begitu. Dan kalau sebenarnya ini ada korelasi yang cukup kuat dengan Ulangan 28 ayat 59. Sebenarnya itu perintah Tuhan. Saya bacakan dari ayat 58 begitu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi, lama, dan penyakit-penyakit jahat yang lama. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi di sini adalah kesalahan-kesalahan yang memang dalam konteks kitab Yesaya ini diberikan pada orang-orang Yehuda. Dan kalau kita tarik ke konteks kita sekarang, itu kesalahan yang ditimpakan pada kita begitu. Tapi di sini Tuhan menyediakan penyelamat. Tuhan menyediakan juru selamat yang oleh karena kesalahan si orang Israel ini, semuanya itu ditimpakan pada hamba yang menderita ini. Gitu. Benar banget ya. Jadi meskipun Tuhan menjalankan exactly keadilannya secara penuh, secara total gitu ya, dan yang hukuman atau pelanggaran-pelanggaran itu dihukum semuanya, itu kan kayak sebuah istilah kayak memuaskan keadilan Tuhan gitu ya. Nah itu dilakukan secara exact gitu, secara penuh, secara total gitu. Tapi bukan kepada orang-orang yang lemah ini, domba-domba yang lemah ini, bukan kepada mereka yang sesat ini, nggak tahu jalannya kemana gitu, tapi kepada satu sosok yang benar-benar sempurna gitu untuk menanggung semuanya ini gitu. Kalau teman-teman baca terus ke bawah gitu di Yesaya ini, kita ngelihat nanti sang hamba ini dia adalah sosok yang ketika dihadapkan kepada pembantaian, dia menutup mulutnya gitu kan, dia nggak membuka mulutnya dan sebagainya. Kita melihat sebuah sosok yang sangat-sangat berbeda gitu, dan walaupun itu digambarkan sebagai tanda kutip domba ya, dia punya sama sekali karakteristik domba yang berbeda dari domba yang dikatakan di ayat yang ke-6 ini. Dan kalau tadi kita belajar, ini berarti kayak kita belajar tentang satu kasih yang benar-benar menganggap dosa itu serius gitu. Kasih, iya kasih. Tapi ketika berhadapan dengan dosa, pelanggaran, dan juga hal-hal yang dilakukan secara sesat gitu ya, itu dianggap sebagai satu hal yang serius begitu ya. Oke, ini ada tanggapan dari Kak Agnes, dikatakan kasih Allah nyata dalam pengorbanan dan penderitaan, benar banget. Dan juga Kak Mili dikatakan Allah mau kita sembuh, tetapi melalui pengorbanannya, bukan cuma kata-kata manis kayak mantan, ya benar banget. Jadi kayak bukan hanya perkataan manis atau ini kan nyanyian puisi begitu ya, bukan hanya itu aja. Tapi di balik itu Tuhan memakai perkataan dan juga puisi ini jadi satu nubuatan yang sangat dalam gitu ya. Kak Chandra katakan terima kasih tim Sabda dari Yesaya 53 yang 4-6 ini, kami belajar tentang kasih Allah yang sungguh serius dan juga kasih Allah tetap sama sejak PR maupun PB dan sampai hari ini dan selamanya. Amin. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke bagian yang keempat. Bagian doa dan diskusi, silakan Kak Roma. Nah, kita bahas coba implementasikannya. Yesaya 53 ayat 4-6 ini tuh mengajarkan Allah menyatakan kasih justru melalui penderitaannya.
Mengapa bentuk kasih seperti ini sulit diterima oleh cara pikir dunia? Coba kita diskusikan ya, teman-teman di rumah juga bisa jawab ya. Kenapa justru kasih yang kayak ginilah yang Tuhan kasih, tetapi itu berbeda dengan cara pikir dunia atau manusia gitu. Silakan Anas. Oke Kak, sangat beda ya, karena pemikiran dunia dan Allah itu berbanding terbalik gitu, ada perbedaan gitu. Kalau cara pikir dunia itu sebuah kasih, itu ada imbalannya, ada syaratnya gitu. Aku mengasihi gitu, karena nanti aku mendapatkan sesuatu, entah itu dipuji, karena dia nanti akan mengasihi aku balik, atau karena sebagai bentuk timbal balik gitu. Terus juga, sedangkan Allah kan kasih karena dia mengalami penderitaan gitu. Nah, penderitaan di sini juga dipandang oleh dunia itu sebagai bentuk kelemahan gitu. Oh, penderitaan jadi kayak kekalahan gitu. Kan orang menderita pasti mendapatkan hal-hal yang buruk gitu. Nah, dunia ini mengalami sulit untuk menerima ini karena pemikiran-pemikiran ini, pemikiran bahwa harus ada syarat dan juga penderitaan dipandang sebagai kelemahan. Kemudian juga dunia ini sulit untuk menerima hal ini karena ada pengorbanan gitu. Mengasihi, tapi kok harus berkorban gitu. Aku bukannya mendapatkan suatu hal, tapi kok aku harus mengeluarkan suatu hal. Itu sih, Kak. Iya, setuju ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat beberapa minggu lalu, kayaknya minggu lalu ya, mengasihi orang yang sulit dikasihi, tema kita dari Matius 5 itu Yesus mengajarkan tentang kerajaan terbalik, namanya kerajaan sungsang. Nah, ini juga sama gitu ya teman-teman, dalam konteks ini kasih seperti ini sulit diterima oleh cara pikir dunia, karena jawaban Anas tadi sudah sangat lengkap sekali ya. Karena kasih Allah itu juga terbalik gitu ya, sungsang gitu. Harusnya kalau cara pikir dunia tadi, harusnya kalau menderita itu kalah gitu ya. Kalau menderita itu karena kena hukuman, karena kurang beriman, bahkan mungkin karena ini kamu menderita gitu ya. Tetapi di sini Mesias kita lihat, nubuatan mesianik di sini kita lihat nggak mungkin gitu ya. Di situ dikatakan kasih karena memang ditanggung di dalam dia gitu ya. Jadi dunia pikir harusnya kalau menderita karena ini, harusnya kalau kalau kamu enggak, harusnya kalau kamu punya kasih kamu itu aman, nyaman, sejahtera gitu ya. Tetapi di dalam penderitaannya itu justru dia menanggung semua beban, menggantikan, bahkan itu masuk dalam pembantaian kalau dia ya selanjutnya dan sebagainya gitu ya. Itu menghancurkan seluruh asumsi dan perspektif manusia tentang yang namanya sosok hero atau pahlawan, atau bahkan dia ini kan tadi dikatakan kita kira dia kena tulah, kita kira dia kena ini kan, prinsip manusia pun itu udah salah gitu ya tentang dia. Kita kira padahal sebenarnya dia sedang menanggung yang maksudnya itu adalah mereka sendiri yang berdosa atau mereka sendiri yang bersalah gitu ya. Jadi memang kasih yang Allah ajarkan itu selalu cenderung berbeda, terbalik, dan sungsang seperti ajaran atau perspektif dunia yang nyaman sementara atau yang lemah akan menderita gitu ya. Justru Allah menyatakan kasih yang menyelamatkan dengan cara-cara yang sudah kita bahas dari ayat 4 sampai 6 ini gitu. Silakan kalau ada tambahan dari teman-teman. Kita bisa lihat juga ya, misalnya ayat Yesaya 53 ini dikutip juga oleh Petrus dalam suratnya, begitu. 1 Petrus 2, saya baca dari ayat 20 kali ya, biar kita terbayang konteksnya seperti apa. Mereka tuh jemaat di Asia Kecil saat itu tuh sedang menderita karena memang sedang mengalami aniaya saat itu, begitu. Sehingga Petrus mengirim surat ini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita bisa lihat ini tentang kesembuhan rohani ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, kita bisa lihat ini juga dikutip di kitab Yesaya, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara
jiwamu begitu. Jadi kita dari yang Kak Roma sebutkan tadi, teladan yang Yesus lakukan sebagai seorang hamba yang menderita begitu. Yesus sebagai hamba yang menderita karena memang seharusnya dia tidak berbuat salah apapun begitu. Itu juga menjadi teladan buat kita begitu. Meskipun kadang-kadang makanya di ayat yang ke-20 kalau kita menderita karena dosa kita nggak menimbulkan pujian apa-apa. Tapi kalau kita justru berbuat baik tapi oleh karenanya kita menderita, kita berbuat benar begitu, tapi kita menderita karenanya, itulah kasih karunia Allah bagi kita. Begitu. Justru kasih karunia Allah di sini digambarkan ketika kita bisa menderita bagi Kristus. Dari situ teladan yang kita bisa lihat apa yang membuat orang Kristen itu beda dari yang lain gitu. Justru kasih karunia Allah itu ada tercermin saat kita menderita di dalamnya. Gitu. Oke. Thank you untuk tambahannya Billy ya. Kadang-kadang beberapa orang menolak nih rasa-rasanya teologi penderitaan. Saya pernah dengar juga ini, nggak cocok ini menderita orang Kristen ya. Tapi kalau kita lihat hampir seluruh nabi-nabi bahkan rasul-rasul ketika memberitakan Injil itu mengalami penderitaannya. Jadi apakah maksudnya kita nggak boleh menderita hanya karena kita ikut Yesus? Itu jadi perundungan bersama. Nah, ini ada satu pertanyaan Agnes, tapi sepertinya jawabannya akan sama dengan pertanyaan kita berikutnya ya. Ya, benar Silakan banget. Gayus. Jadi pertanyaan dari Kak Agnes di hari ini juga akan kita bahas gitu ya. Kenapa sih Tuhan nggak serta-merta menghapus gitu aja kesalahan kita gitu ya? Oke, mengapa kalau di pertanyaan ini ya, mengapa Allah tidak menghapus kesalahan kita, tetapi menanggung kesalahan kita, Kak Bill? Nah, apa beda dari kedua hal ini? Silakan. Kepada Kak Tadi Bill. sudah dijelaskan di bagian sebelumnya oleh Kak Yudo ya, berarti ini tuh seperti memuaskan Allah begitu. Saya ibaratkan dosa atau pelanggaran itu seperti hutang, Kak. Hutang itu nggak bisa dibayar dengan berhenti hutang. Saya hutang nih, misalnya Kak Yudo gitu. Saya nggak bisa melunaskan hutang itu dengan berhenti hutang, bener nggak sih? Harus ada sesuatu yang dibayar di situ. Baru hutang itu bisa dianggap lunas begitu. Sehingga kesalahan pelanggaran-pelanggaran kita itu ibarat hutang. Makanya kalau doa Bapa kami, Tuhan ampunilah kesalahan kami, dalam bahasa Inggris, forgive our debts. Tuhan ampunilah utang-utang kami begitu. Sehingga utang itu adalah sesuatu yang seharusnya dibayar begitu. Kalau memang kita naik motor, kita ditilang begitu, ada denda yang harus kita bayar begitu kan. Itulah hukum itu seperti itu begitu. Kita nggak bisa bilang ke polisi, Pak, saya sudah melakukan perbuatan A, B, C, D, E, F, G, hapuskan hutang saya. Nggak bisa, tetap harus ada yang dibayar begitu. Dan kita sudah bahas tadi dalam hukum Taurat gitu. Dalam Ulangan 28 ayat ke-58 begitu. Kalau mereka tidak setia, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan keras yang lama dan penyakit. Nah, penyakit ini pakai kata yang sama yang digunakan dalam Yesaya 53, penyakit jahat yang lama. Sehingga harus ada yang ditimpakan. Ini ditimpakan ke siapa begitu? Harus ditimpakan pada orang yang memang nggak punya hutang begitu. Sehingga si kesalahannya itu bisa membayar si hutang itu. Gitu. Kalau dari saya sih itu ya. Kalau ada tambahan mungkin. Ya, kok aku setuju banget ya. Jadi analogi yang Kak Billy pakai, kita nggak bisa ngebayar utang hanya dengan berhenti berhutang gitu. Nah ini kadang-kadang juga kita mesti ngelihat juga berhutang juga pasti ada bunganya juga gitu kan. Kalau kita ngelihat di berbagai ini ya. Tapi di sini kita juga bisa melihat bahwa ketika Allah itu memberikan pengampunan, ya kalau kita secara sederhana atau oversimplified ya, kita menghapuskan utang itu gitu, dia nggak serta-merta tuh ya udah hilang gitu, thin air gitu ya, tapi ada sesuatu yang harus diberikan sebagai gantinya, dan itu bukan berasal dari orang yang sudah nggak punya apa-apa lagi ini gitu, tapi dari Bapa sendiri yang memberikan anak yang tunggal. Nah ini kita bisa melihat dari tadi ayat-ayat tadi ya, ada kata tertikam, ada kata jeremukan, ada kata ganjaran gitu ya. Itu bukan diberikan kepada orang yang berhutang itu tadi, kalau tadi ke dalam analoginya ke Billy gitu ya. Tapi kepada si hamba ini yang memang dia ada itu hanya untuk memuaskan itu begitu. Dan itu satu bentuk kasih yang juga sangat sulit diterima tadi, kayak yang untuk dibahas sama Kak Anas tadi ya.
sulit banget diterima karena pola pikir manusia berdosa itu kayak begitu gitu. Jadi ketika kita bilang Tuhan itu kasih sekaligus adil, itu nggak make sense di dunia gitu. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya kepada dunia, dia memberi yang terbaik. Dan kalau tadi kita lihat di, aku ingat ya, surat Korintus ya, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang nggak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu bahkan jadi satu penyataan penyataan eksplisit gitu ya, bahwa Tuhan yang tidak mengenal dosa, sang hamba yang tadi, Tuhan Yesus ya, itu dia menjadi atau menerima kutuk dosa, dipenuhi oleh kutuk dosa karena kita. Nah itu jadi yang aku pikir kayak berarti akibat dosa ini serius ya gitu. Berarti dosa ini serius gitu. Menantang Tuhan ini serius gitu. Nah itu jadi pengingatnya wake up call gitu buat aku juga gitu. Teman-teman lain juga pasti gitu. Ketika kita jadi orang Kristen, melakukan dosa atau menikmati dosa, ada sesuatu yang udah dibayar demi kita. Nah itu jadi menganggap bahwa Yesus Kristus tuh melakukan hal yang sangat besar yang nggak mungkin kita lakuin, atau bahkan mungkin orang yang paling baik di antara kita lakuin gitu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang punya Ada tanggapan tanggapan nggak? atau tambahan. Oke, Kak Chandra lagi. Menurut saya, karena dosa harus dibayar oleh dosa, maka pengganti manusia adalah manusia utuh tanpa dosa, yaitu pribadi Yesus. Itu sebabnya ada dosa yang ditanggung oleh Yesus padahal dia tidak berdosa. Ya, ini benar banget ini yang kata Kak Bill tadi ya. Yang nggak punya utang, yang nggak punya dosa itu dia yang sendiri yang harus menanggung segala hukuman dan ganjaran ini. Oke, mungkin ada tanggapan dari Kak Anas atau Kak Roma? Ya, kalau Bella aku rangkum dari jawaban Billy dan juga Kak Yudo gitu ya, melihat dari pertanyaan ini gitu ya. Di sini malah kita lihat keadilan dan kasih Allah tadi ya, setuju sekali gitu ya. Kalau cuma Allah ngapusin dosa, selesai ya, dosaku hapuskan. Baik banget Allah, tapi ini nggak adil, nggak ada keadilannya nampak gitu ya. Tapi kalau Allah juga cuma, oke, kamu berdosa, aku hukum ya. Dia adil, tapi kita binasa. Di mana kasih Allah di sana gitu ya. Jadi di Yesaya 53 ini benar-benar kita lihat dia lakukan keduanya gitu ya. Keadilannya itu ditegakkan dengan caranya dosa itu dihukum, tetapi kasihnya juga dinyatakan dengan caranya hukuman itu ditanggungkan ke dirinya sendiri gitu lah. Jadi kasih keadilan Allah itu sangat nampak dalam Yesaya 53 ini, sehingga dia menanggung bukan menghapuskan. Kalau menghapuskan itu kan rasa-rasanya tidak ada harga yang harus dibayar ya. Dan kejahatan pun tidak akan pernah selesai-selesai di sana gitu ya. Tetapi Allah menanggung itu semua itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam aplikasi ya, sebelum kita nanti tutup bersama-sama. Saya akan ke Anas dulu, nanti setelah itu bisa disambung oleh Billy ya. Percayakah teman-teman bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh? Kalau ya, masih adakah luka atau pergumulan rohani yang belum kamu serahkan kepada Yesus untuk dia sembuhkan? Dan bisa kita doakan bersama. Silakan dari Anas dulu. Oke, percaya Kak kalau bahwa oleh bilur-bilurnya itu kita dapat menjadi sembuh gitu. Jadi sangat percaya dengan kata-kata ini gitu. Dengan firman Tuhan yang ini bahwa ya yang bisa menyembuhkan, yang bisa memulihkan itu semua ya oleh karena Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan oleh bilur-bilurnya gitu. Nah, jika masih adakah luka atau pergumulan rohani yang belum kamu serahkan kepada Yesus untuk dia sembuhkan, dan kita doakan bersama. Itu ya kalau misal secara keseluruhan kadang iya, kadang enggak gitu. Terkadang itu misalnya nih saat kan ini terkait bicara dengan kasih gitu. Kita harus mengasihi orang lain. Gitu. Tapi kalau misal orang itu orang yang pernah menyakiti kita, itu kadang sulit ya, untuk kita kasihi gitu. Contohnya seperti oke, aku udah mengampuni dia, udah menyerahkan ke Tuhan semuanya supaya Tuhan pulihkan semuanya. Tapi kadang kalau dari aku itu misal ketemu lagi dengan orang itu, ingat kembali gitu. Jadi kayak menyerahkan tapi gak sepenuhnya gitu kata Mas Yan. Ingat kembali, wah ini dia itu dulu pernah gini loh sama aku, dia pernah ini sama aku gitu. Atau waktu misal itu masalahnya dengan sama teman-teman gitu, saat teman-teman bahas lagi dengan orang itu langsung kebawa lagi bawa masalah-masalah yang dulu, padahal kita udah sepakat untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Itu sih Kak, kalau aplikasinya ya mau semuanya itu benar-benar clear gitu, diserahkan semuanya kepada Tuhan, baik terkhusus dalam hal mengasihi sesuatu yang pernah menyakiti diri kita, atau temanku yang pernah berurusan dengan aku, atau
ya merasa dirinya kadang wah ini dia nggak enak banget nih sama aku, seperti itu sih Kak. Ya, mengasih orang yang sulit dikasih ya. Pengen minggu lalu nanti silakan nonton Alkitabnya lagi. Oke, kita nanti akan doakan ya untuk pergumulan rohani dari anak ya. Kalau dari Billy gimana Bill? Pengalamanmu atau komitmenmu? Kalau kita sih, pengalaman saya bagaimana kita bisa mengampuni orang lain, bagaimana kita nggak sakit hati adalah ketika kita sadar sih. Kalau kita tuh orang-orang yang sebenarnya, kalau kita masih mengingat orang lain, orang ini jahat begini. Kalau kita renungkan diri kita tuh jahat juga begitu. Kita pun di sini stand karena kasih karunia Allah begitu. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi yang nggak enak, orang-orang di sekeliling kita itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kadang kita marah, kadang kita mungkin secara psikis kita sakit begitu. Tapi saya coba renungkan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 ayat yang saya baca tadi ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya begitu. Jadi dalam konteks di Petrus ini jemaat mengalami aniaya begitu. Justru untuk itulah kita dipanggil begitu. Untuk itulah sepertinya kita menderita begitu. Dan kalau kita lihat ya, penderitaan yang kita alami sekarang mungkin dari sekitar kita itu nggak sebanding sama penderitaan yang dialami oleh gereja abad pertama. Penderitaan yang nggak sepadan yang dialami oleh Yesus Kristus begitu. Sehingga ketika di storyku bilang, John MacArthur bilang kalau Tuhan mengampuni siapa kita sehingga kita nggak mau mengampuni begitu. Disitulah kita bisa melihat Kristus itu teladan bagi kita. Jadi karena Kristus sudah melakukan semuanya buat kita, dia menanggung dosa kita padahal kita masih berdosa, di situ sebenarnya kita bisa mengalami kesembuhan secara rohani begitu dalam hati kita. Oke Billy, thank you banyak ya untuk share-nya ya. Jadi pasti bisa gitu ya, karena memang dari ayat yang sudah kamu sampaikan juga itu sudah relate sekali dan sudah Yesus lakukan juga semuanya gitu ya. Nah teman-teman di rumah gimana nih? Aku akan bacakan dulu ya tanggapan yang sudah masuk ini. Kalau menghapus dosa Allah sangat bisa. Dosa Allah sangat bisa. Oh iya sorry, lupa komanya. Tapi Allah itu bukan Allah yang ece-ece, tapi dia konsisten pada janjinya. Iya benar sekali. Thank you Nurbella. Dari Pak Ivan, percaya di sini bukan sekedar mengamini ayat Alkitab secara intelektual, tetapi mengakui bahwa kesembuhan batin dan pemulihan hubungan dengan Allah sudah dibayar lunas. Iya ya, sudah lunas yang sudah Yesus lakukan gitu ya. Nah teman-teman di rumah, apa yang sudah didapatkan juga dari diskusi ini silakan dibagikan ya, dan saya sendiri juga belajar banyak malam hari ini ya. Kalau tema kita hari ini di bagian yang ketiga ini, kasih yang menyembuhkan luka mana lagi yang saat ini teman-teman bawa di hadapan Tuhan, silakan nanti kita doakan bersama, karena luka yang paling serius itu sudah dikerjakan oleh satu pribadi, yaitu sang hamba yang sudah kita pelajari, dan itu sudah digenapi lunas gitu ya. Jadi kasih Allah itu sudah bekerja begitu luar biasanya. Kalau hari ini kita masih punya luka, rasa-rasanya kalau gembala saya sering bilang, lukamu itu belum sampai berdarah-darah gitu ya. Tapi apa tadi abad pertama, para martir, Yesus itu sudah sampai berdarah-darah. Kita belum sampai ke sana, udah paling merasa si paling korban, si paling tersakiti gitu ya. Tapi ada banyak teladan-teladan iman yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani, bahwa mereka juga tuntas secara rohani melakukan pekerjaan mereka. Hendaknya saya dan semua teman-teman yang di rumah juga terus bisa melayani, terus bisa mengikut Tuhan, dan terus bisa berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan mungkin nyatakan melalui apa yang kita lakukan gitu ya. Oke teman-teman, sebelum saya menutup, mungkin Kak Yudo bisa simpulkan dulu nih gambaran dari apa yang sudah kita diskusikan sama-sama melalui ayat ini. Ya, kalau tadi penggalian dari Yesaya 53:3-6 tadi kita udah belajar banyak banget ya tentang bagaimana kita tuh harus berhadapan dengan fakta bahwa kita tuh udah berdosa, kita sesat, kita memberontak, tapi ada sang hamba, yaitu Yesus Kristus yang kita tadi udah gali bersama dengan Kak Billy dan juga Kak Anas. Dia itu adalah Tuhan yang juga memberikan dirinya untuk menanggung segala dosa, menanggung segala
apa namanya, pelanggaran, melanggung segala hukum yang seharusnya ditimpakan kepada kita gitu. Jadi teman-teman tadi udah bahas banyak sekali, dan sekarang kita tinggal melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya kita kalau punya luka-luka batin, kalau menyebabkan luka batin, jangan kita mencoba untuk menyembuhkan sendiri atau mengambil jalan kita sendiri seperti domba tadi ya, untuk menyembuhkan atau untuk kita membenarkan diri di hadapan Allah. Tapi kita dengan rendah hati, dengan mengakui segala dosa kita, marilah kita jalan menurut jalannya Allah, dan juga yang pasti kita mengharapkan tuntunan kepada sang hamba ini sendiri. Itu sih dari aku, Karol. Thank you Kak Yudo, Kak Billy, dan juga Kak Anas. Thank you teman-teman di rumah ya yang sudah menggali, yang sudah merespon malam hari ini. Tadi ada Kak Nurbella, Kak Agnes, Mili, Pak Ivan, Pak Chandra, dan teman-teman yang lainnya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Minta kesediaan Billy ya, bisa tutup dalam doa, Dek. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan bukan karena kebenaran kami, bukan karena kuat gagah kami dibenarkan, tapi akan apa yang sudah Engkau perbuat di atas kayu salib, Engkau menyelesaikannya bagi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kami adalah orang-orang yang benar dalam Kristus, dan kami percaya Tuhan dalam pergumulan kami sehari-hari Tuhan, dengan dosa, dengan masalah kami percaya juga Engkau yang membawa kami Tuhan pada kemenangan, sebab Engkau yang menang itu ada di dalam kami, lewat Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa mengingatkan kami, memampukan kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan, kami sudah menang Tuhan, dan sekalipun kami mengalami sesuatu yang gak enak, kami percaya Tuhan ada penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Sabda Tuhan. Kami percaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, semakin hari semakin menjangkau jiwa, semakin hari semakin memberkati umat-Mu dan gereja-Mu di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Saya percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima Thank you kasih. Kak Anas. Thank you Kak Yud semuanya. Bye. Salam Terima Ayo kasih. PA. Nah, minggu depan teman-teman kita masih ketemu di topik terakhir dari bahasa kasih bulan Februari ya. Yaitu topiknya kasih yang rendah hati dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Bagaimana kasih yang tidak berpusat kepada diri sendiri akan kita gali secara tuntas dalam Alkitab. Di jam yang sama ya pastinya 19.30 sampai selesai di Ayo PA untuk Instagramnya ya. Dan kami undang teman-teman kalau ingin jadi guest seperti Billy atau Anas nih, bisa banget ya. Masih muda, masih bisa belajar banyak, silakan nanti kontak AYOP atau akun Sabda lainnya. Nanti kita akan follow up, dan jangan takut karena ini Alkitab, ini fondasi hidup kita, dan kita bisa bertumbuh melalui firman Tuhan itu ya.